Komisi 3 setujui 9 calon hakim agung. DPR RI setujui anggaran Kemhan TNI. Menkyu laporkan hasil rapat dengan DPR ke Presiden. Komisi 2 DPR RI kawal perbaikan jaringan telekomunikasi Papua Selatan. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc HAM untuk Mahkamah Agung tahun 2025 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. Hasil keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test, Komisi 3 DPR RI memutuskan untuk menyetujui 10 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc hak asasi manusia yang akan bertugas di Mahkamah Agung tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa 16 September 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengumumkan nama-nama yang disetujui antara lain Heru Pramono dan Enit Hasanuddin, Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting, Hari Sugiarto, Agustinus Purnomo Hadi, Lailatul Arofah, dan Muhayah serta Suradi. Sementara itu, Pugu Haryogi ditetapkan sebagai calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH SOS MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Kamar Pidana. Jadi menjadi Hakim Agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enit Hasanuddin SH CN MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SH MHum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arofah MH. Saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayah SHMH. Saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH. Jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE MHum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MShi MH. Jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH. Jabatan saat ini Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir, Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang disetujui menjadi Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui? Pimpinan tepuk tangan dulu dong. Ini kita akan lihat seminggu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dibacakannya pandangan fraksi dan telah memutuskan nama calon hakim agung dan calon
Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Habibur Rahman menambahkan bahwa setelah proses ini, Komisi 3 akan membawa hasil rapat pleno ke tahap pembahasan selanjutnya di tingkat 2 atau rapat paripurna DPR. Dengan begitu, pengangkatan para calon hakim akan segera memasuki proses akhir sesuai mekanisme perundang-undangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR RI sepakat menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Kesepakatan pagu anggaran tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf TNI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, pagu anggaran 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional negara dalam menghadapi situasi global yang berkembang dari waktu ke waktu. Menhan juga mengatakan bahwa harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang sudah diterima. Oleh karenanya, Menhan mengusulkan kepada DPR untuk terus memperlihatkan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang kita ketahui bersama, situasi global akan berpengaruh kepada regional dan kita mengantisipasi berpengaruh kepada nasional. Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Komoditas strategis merupakan barang atau produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi besar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Komoditas ini dapat berupa bahan pangan, bahan baku industri, hingga sumber energi yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan kemajuan negara. Melihat betapa vitalnya hal tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR RI mulai menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kedaulatan atas berbagai sumber daya alam dan energi milik negeri sendiri. Artinya di sini sesuai dengan program Astacita kita bahwa kita akan mengarah kepada hilirisasi yang tujuannya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan tidak boleh terlepas daripada kedaulatan dan kemandirian. Ya, bahwa sama-sama kita ketahui masih banyak bahan-bahan sandang dan pangan itu dipenuhi dengan impor. Hal ini sangat merugikan tentunya bagaimana pasokan di dalam negeri, bagaimana akhirnya di sektor hulu yaitu petani dan yang lain-lainnya itu sudah barang pasti terdesak, ya tentunya itulah yang menyebabkan
angka pendapatan kita menjadi turun. Saya kira itu. Jadi komoditas strategis itu untuk memperhatikan sektor bagaimana tata kelola dan tata niaga. Ini komoditas strategis ini mengacu kepada sektor pertanian dan perkebunan. Ya, jadi tidak terlepas daripada hasil ternak, tidak terlepas juga dengan hasil-hasil perkebunan menjadi seperti contohnya pertekstilan ya. Pertekstilan itu kan bahan tekstil itu bisa dari kapas, bisa dari remin, bisa dari polyester dengan bahan baku dasarnya bermacam-macam. Nah, hal ini kan bisa apakah ada pilihan yang secara alternatif, apakah ada pilihan mungkin ada kualitas, misalkan kalau kapas kita berkurang mungkin ada remin dan yang lain-lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada perhatian dan tidak ada tata kelola dan apalagi tata niaganya, sudah barang pasti ya kesemuaannya itu kalau tidak ada aturannya, ada pengaturannya, sudah barang pasti itu akan anjlok dan akan tidak memiliki satu daya kekuatan untuk mengarah kepada ketahanan yang berasaskan pada kemandirian dan RUU ini diharapkan mampu memperkuat nilai komoditas strategis Indonesia dari hulu hingga hilir industri perkebunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas penyusunan revisi undang-undang tentang perubahan atas RUU nomor 11 tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka penyusunan revisi undang-undang tentang perubahan atas RUU nomor 11 tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Ketua Balik DPR Bob Hasan mengatakan RDPU tersebut dinilai sangat penting dengan melibatkan partisipasi publik, terlebih Aceh merupakan bagian NKRI. Ya, hari ini kita melaksanakan RDPU, yaitu Meaningful Partisipasi Publik terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ya, kalau kita tentang pemerintahan Aceh, kita tidak lupa dengan kembalinya ke pangkuan NKRI, yaitu Aceh, yang tentunya diinisiasi oleh Bapak Yusuf Kala. Maka oleh karena itu, hari ini kita memerlukan narasumber. Tujuannya adalah kita akan menarik filosofisnya, sehingga sampai hari ini Aceh menjadi bagian NKRI. Dalam kesempatannya sama, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut, proses revisi terhadap RUU pemerintah Aceh harus tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman atau MOU Helsinki. Menurutnya, revisi undang-undang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kesepakatan damai yang menjadi pondasi utama otonomi khusus Aceh. Ya, dasar tujuan akhir daripada suatu persetujuan dan undang-undangnya tentu ialah untuk kesejahteraan rakyat di Aceh, tentu ujungnya itu. Maka proses itu mengalami banyak proses, termasuk dengan seperti dikatakan tadi perjanjian di Helsinki itu bagi pemerintah dan sudah undang-undang bagi pihaknya. Karena itulah maka revisi undang-undang untuk lebih baik, lebih cepat kesejahteraan Aceh harus sesuai, tidak bertentangan dengan MOU. Boleh tambah selama spiritnya, semangatnya sesuai dengan MOU itu. Dan insya Allah DPR sudah dapat berjalan seperti itu, maka setiap revisi tentu bisa sesuai dengan zamannya, tapi dengan syarat melihat Aceh ke depan, melihat Indonesia ke depan. Jadi tidak ke belakang lagi, karena ke belakang sudah selesai. Kita selalu prinsipnya ke depan. Ya, tadi diundang untuk pandangan apabila undang-undang pemerintahan Aceh itu direvisi. Prinsipnya ialah seperti saya katakan tadi, selama itu tidak bertentangan dengan MOU di Helsinki, maka itu dapat dilakukan sesuai dengan zamannya. Ya, apa zaman yang boleh, tapi tetap tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR fraksi Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota parlemen. Namun Rahayu meminta waktu untuk dapat menyelesaikan tugas akhir, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR fraksi Partai Gerindra,
Rahayu Saraswati menyatakan mundur diri sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Pernyataan tersebut diketahui melalui video unggahan sosial media miliknya. Dalam video itu, Rahayu menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Dirinya juga mengatakan dana yang tersisa di rekening khusus akan digunakan untuk memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, serta mendukung pemberdayaan anak-anak muda yang berada di dapilnya. Namun, ia meminta waktu agar dapat menyelesaikan tugas akhir, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan. Dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dari Jakarta, Farisal, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan dasar untuk para pengemudi transportasi online dengan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Rp16.800 per bulan. Masa modern membutuhkan juga solusi yang modern. Di tengah kondisi yang menuntut kecepatan saat ini, transportasi bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kini hadir sebagai aplikasi berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah tempat. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak diiringi dengan kesejahteraan para pekerja di bidang transportasi online. Mereka pun mengadu ke DPR bersama anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ia prihatin dengan kondisi yang dialami oleh mereka dan akhirnya menginisiasi pertemuan antara para pekerja transportasi online dengan pimpinan DPR. Situasi mungkin bisa lebih kondusif untuk Indonesia karena mereka ini pengemudi roda 2 dan roda 4, kalau saya tidak salah ada sekitar 9 juta. Dan sebagian mereka adalah orang-orang dengan pendidikan sarjana S1, S2 juga ada ya. Jadi 50%-nya kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu hal yang progresif. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan mengabulkan rekomendasi. Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menyambut hingga mengantar Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat akan rapat dengan Komisi 1 DPR. Pertemuan Dasko dan Syafri ini penuh senyum dan bahagia di Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPR Dasko menyambut Syafri yang keluar dari lift Gedung Nusantara 3 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025. Dasko kemudian mengajak Syafri ke ruang kerjanya. Dasko tampak duduk di sisi kanan, di samping bendera Partai Gerindra, sementara Syafri duduk di sisi kiri, di samping bendera merah putih. Kedua tokoh itu tampak berbincang di dalam ruang pimpinan DPR. Setelah berbincang, Dasko mengantar Syafri menuju ke ruang Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara 2 DPR.
Keduanya berjalan bersama menuju Komisi 1 DPR sambil berbincang, berlanjut sampai ke eskalator Gedung Nusantara 2 DPR. Memasuki ruang rapat Komisi 1 DPR, Dasko dan Safri disambut Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga 3 Kepala Staf TNI. Mereka menyambut Dasko dan Safri dengan hormat dan salaman. Safri menilai diterima dan diantar Dasko sebagai bentuk soliditas eksekutif dan legislatif. Menurutnya ada sejumlah hal yang disampaikan kepada Dasko. Safri mengatakan makna pertemuan dengan Dasko di DPR sebagai bentuk soliditas. Safri mengatakan telah lama mengenal Dasko sesama sebagai politikus Partai Gerindra. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR meminta Kementerian ATR BPN menambah kuota dan perbaiki pelayanan program PTSL, terutama di Dapil. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan, mengakui target PTSL turun pada tahun 2025 dan berjanji memperbaiki pelaksanaan program. Dalam rapat kerja Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Beberapa anggota Dewan juga menyoroti ketimpangan distribusi kuota antar daerah dan meminta keadilan alokasi, khususnya di daerah pemilihan mereka. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya Pak, mohon PTSL-nya Pak ditambah Pak. Karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya, baru kita pecah dari Kaltim ya. Sudah operasional ya Pak? ATR BPN? Sudah ya? Jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak. Jadi mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak. Wah keren banget Pak. Ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Selain meminta peningkatan kuota, DPR juga menyoroti masih adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun BPN menyatakan program ini tidak dipungut biaya. DPR meminta pemerintah untuk mencegah pungutan di tingkat kelurahan dan desa yang bisa mencapai Rp250.000. Mereka menilai hal ini bisa mencederai semangat program yang seharusnya gratis dan pro rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan menjelaskan bahwa dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25% yang belum terdaftar. Ia juga mengakui bahwa target PTSL menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya penurunan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan agar lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebenarnya target PTSL ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu di 2024 itu peta bidang tanahnya itu hampir mencapai 4.900.000 atau 5 juta target peta bidang tanah PTSL di tahun 2024. Kemudian turun di 2025 menjadi 1,3 juta dan sekarang alhamdulillah bisa mengalami peningkatan di 1,9 juta. Berkat PTSL yang diluncurkan pada tahun 2016-2017 ini, alhamdulillah kita masih memiliki PR sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target 126 juta bidang masih kekurangan sekitar 25%. Inilah yang kemudian akan kita kejar karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik, sengketa dan perkara yang bisa terjadi di depan.
Sehingga kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat terus mengawasi pelaksanaan dari PTSL ini dengan kenaikan anggaran ini dan bisa bersama-sama kami juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menkyu laporkan hasil rapat dengan DPR ke Presiden. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Pemirsa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan enggan menjelaskan secara detail terkait pos anggaran yang diubah, sebab saat ini hal tersebut masih dibahas bersama Presiden dan DPR. Usai rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam. Ditanya maksud kedatangan ke istana, Menteri Keuangan ini mengaku melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan mengaku ada beberapa hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya terkait perubahan anggaran yang juga sudah disampaikan kepada DPR. Sementara itu terkait pos anggaran yang akan diubah, Menteri Keuangan belum memberikan rinciannya. Ia menegaskan angkanya saat ini belum pasti, karena masih didiskusikan dengan Presiden dan DPR. Ini DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh, salah katanya. Tapi masih diskusikan. Sudah setuju. Bukan itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, Sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Sebelumnya, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa melakukan raker perdana dengan Komisi 11 DPR. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 tetap sehat berkelanjutan serta mampu menghadapi dinamika ekonomi global. RAPBN 2026 akan difokuskan pada 8 agenda prioritas pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pencapaian target makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR secara resmi pelantik Rusdi Mase Mapasesu sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan ini, Rusdi Mase Mapasesu menggantikan Ahmad Sahroni yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh fraksi Nasdem. Pimpinan DPR resmi melantik Rusdi Mase Mapasesu menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko yang membidangi politik dan keamanan. Rusdi yang sebelumnya merupakan anggota Komisi 6 DPR, kini telah resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi 3, menggantikan Ahmad Sahroni. Hal ini dilakukan mengingat Ahmad Sahroni sudah dinonaktifkan yang terhitung sejak 1 September oleh fraksi Nasdem sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penonaktifan itu berdasarkan surat resmi yang ditandatangani langsung Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bung Tilu Laiskodat. Perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi 1 dan 3, maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem
mengalami perubahan yang semula. Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni, SE MIkom A 381 digantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424. Oleh karena itu, dalam rapat Komisi 3 DPR RI hari ini, Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIkom A 381. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI apakah Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setuju? Terima kasih. Keputusan penggantian Ahmad Sahroni telah ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Bungtilu Laiskodat. Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya, fraksi Nasdem menunjuk kader mereka, yaitu Rusdi Mase Mapa Sesu, untuk menduduki posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menegaskan anggota Dewan yang telah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan fasilitas apapun. Dasko menyebut seluruh pimpinan partai politik telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR perihal kebijakan tersebut. Beberapa partai politik secara resmi menonaktifkan kadernya yang berada di parlemen, buntut desakan dari seluruh lapisan masyarakat. Hal itu terlihat dari kebijakan Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar, yang penonaktifan beberapa kadernya berlaku sejak 1 September lalu. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, anggota Dewan yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan fasilitas bentuk apapun. Bahkan, pimpinan partai politik telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait kebijakan tersebut. Pimpinan partai sudah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas yang terkait dengan kedewanan termasuk gaji dan fasilitas lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR berencana akan mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut agar bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. DPR RI berencana mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Musa Rajeksyah mengatakan, pengetahuan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar bisa membentuk karakter tanggap bencana dalam diri anak sejak usia dini. Rajeksyah menyebut pengetahuan tanggap bencana juga berguna bagi generasi selanjutnya, sehingga bisa lebih cepat menanggulangi bencana dan memberikan pertolongan penyelamatan nyawa seseorang. Ya kita ngelihat yang ada di bawah Komisi 5 itu Basarnas ya, kaitan juga untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan, kaitan bencana alam ataukah bencana dari transportasi laut dan segala macam. Saya melihat hal ini dengan keterbatasan juga anggaran yang tidak begitu banyak di Basarnas. Dan kemarin kita melihat juga BMKG juga ada pelatihan-pelatihan untuk tentang bagaimana cuaca dengan nelayan. Saya menyampaikan kalau hal ini penting tidak hanya sebatas program dari kementerian atau badan, tapi juga perlu juga pengetahuan untuk usia dini anak-anak kita. Ini yang lebih efektif adalah kalau kita memasukkan ini dalam kurikulum belajar dalam mata pelajaran dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, supaya karakter tanggap bencana ini terbangun dari anak-anak kita dari mulai usia dini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dibahas sebagai inisiatif DPR RI.
Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait program legislasi nasional 2025-2026. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan masuk ke dalam prioritas pembahasan di DPR RI. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan kepada DPR agar RUU tersebut dapat segera dibahas karena dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi. Yusril juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait agenda program legislasi nasional 2025 hingga 2026, termasuk rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026, nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas ini kapan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rombongan Komisi 9 DPR RI meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil tinjauan di seluruh Indonesia ditemukan masih ada kekurangan dari sisi pelayanan karena keterbatasan sumber daya manusia, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sudah pernah pemeriksaan kesehatan belum? Sudah ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Udah lebih cepat sembuh. Antusias masyarakat masih cukup tinggi untuk mengikuti program cek kesehatan gratis seperti yang terjadi di Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Banten. Rombongan Komisi 9 DPR RI datang langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat yang umumnya mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Namun demikian, dari hasil tinjauan hampir di seluruh Indonesia, masih ditemukan kekurangan SDM tenaga kesehatan, ditambah fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan, berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengaku akan memanggil Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi atas temuan di lapangan, termasuk penambahan insentif kepada tenaga kesehatan sebagai stimulus memberikan pelayanan optimal. Dari yang kami lihat memang antusiasme masyarakat juga cukup baik, ya, bahwa masyarakat juga banyak yang ingin mengikuti program ini, punya kesadaran yang tinggi. Namun memang bukan hanya di Tangerang, di berbagai wilayah di Indonesia masih ada keterbatasan sumber daya SDM kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang harus bisa ditingkatkan untuk bisa melayani semua yang antusiasmenya tinggi untuk mengikuti program ini. Sehingga apa yang kami dapatkan hari ini tentunya akan menjadi bahan masukan bagi kami untuk nanti bisa rapat dengan Menteri Kesehatan bagaimana penyelenggaraan program CKG ini bisa diperbaiki di tahun yang akan datang. Khususnya tadi kami mendapatkan juga masukan dari teman-teman SDM Kesehatan. Ya, ke depan kita berharap Kementerian Kesehatan bisa mungkin menambahkan semacam insentif bagi SDM Kesehatan yang ikut menjalankan program CKG ini, supaya beban dari teman-teman yang menjalankan ini juga tidak terlalu berat, ya, bahkan ya bisa menjalankannya lebih optimal lagi. Kondisi kekurangan sumber daya manusia tenaga kesehatan terjadi di Kota Tangerang, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Dini Anggraini yang masih membutuhkan 2.000 tenaga kesehatan. Kami nih di Dinas Kesehatan khususnya ya, kebutuhan SDM-nya masih kurang lebih 2.000 tenaga kesehatan, baik itu juga beserta non teknis ya yang ada di rencana kebutuhan yang sudah kita hitung. Ya, yang ada sekarang memang sudah ada, tetapi secara rigid misalnya kebutuhan nakesnya ada berapa per puskesmas, persyaratan minimalnya berapa, belum lagi dihubungkan dengan rasio ya antara jumlah masyarakat yang harus diperhatikan dengan jumlah SDM yang ada di masing-masing puskesmas. Ini masih jauh. Belum kami nanti ada kebutuhan rumah sakit Pangembangan Barat yang baru itu juga harus diperhitungkan. Jadi memang total kebutuhan SDM masih Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dari total 1,9 juta jiwa,
136.000 jiwa diantaranya telah mengikuti cek kesehatan gratis dan umumnya telah berusia lanjut dan alami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dari Tangerang, Muce Platumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR RI kawal perbaikan jaringan telekomunikasi Papua. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Pemirsa, gangguan berulang layanan telekomunikasi di Papua Selatan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Menanggapi hal ini, fraksi PKB DPR RI menerima audiensi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Diketahui putusnya kabel laut Fak-Fak Ambon pada 9 September lalu menyebabkan gangguan telekomunikasi yang kembali melumpuhkan kegiatan publik di Papua Selatan. Untuk itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan bersama Ketua Komisi 2 DPRD Papua Selatan Julian Charles Gomar menggelar audiensi dengan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indrajaya di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam perjumpaan tersebut, Aliansi menyampaikan aspirasi agar pemerintah dan operator telekomunikasi memberikan kompensasi nyata bagi pelanggan berupa pembebasan biaya 1 hingga 2 bulan layanan data. Hal ini dipandang penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang terusik oleh gangguan berulang. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indrajaya menyatakan akan membawa persoalan ini ke mekanisme pengawasan dan penganggaran lintas komisi. Ia menegaskan dukungan untuk percepatan jalur alternatif Maroke-Tual, serta mendorong agar Papua Selatan masuk dalam skema proyek strategis nasional atau PSN. Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menghentikan siklus lumpuh telekomunikasi di Papua Selatan, melalui pembangunan jalur cadangan, transparansi informasi, dan kompensasi yang adil bagi masyarakat. Harapannya pendidikan, pelayanan publik, hingga ekonomi rakyat di Papua Selatan tidak lagi tersandra akibat gangguan telekomunikasi yang terus berulang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berdasarkan RAPBN 2026, anggaran transfer ke daerah atau TKD akan menurun sebesar 24,8% menjadi 650 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menghimbau kepada daerah agar mencari sumber pendapatan daerah lainnya agar tidak membebani rakyat. Pajak bumi dan bangunan PBB kini menjadi andalan utama daerah untuk meningkatkan pendapatannya setelah keluarnya hasil dari RAPBN 2026 bahwa anggaran transfer ke daerah atau TKD turun sebesar 24,8%. Berbagai daerah pun beramai-ramai menaikkan pajak PBB hingga menuai beragam polemik di masyarakat karena dianggap pemberatan dan angka peningkatan yang terlalu ekstrim. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menanggapi hal tersebut. Ia memahami bahwa daerah perlu mencari sumber pendapatan asli daerah atau PAD lainnya. Namun ia meminta agar daerah lebih kreatif dan tidak membebani rakyat kecil lewat menaikkan tarif PBB. Harus dikomunikasikan, masyarakat bisa terima kenaikan PBB toh terjadi di Jakarta juga terjadi sebelumnya. Asal nomor 1 komunikasinya benar, nomor 2 dilakukan secara gradual, ya kan? Nomor 3 dikecualikan untuk beberapa, misalkan guru, ya kan? Pensiunan TNI, Polri, ini dikecualikan lah. Orang-orang yang sudah berjasa kepada Republik ini dikecualikan untuk yang kecil, ya kan? Kalau yang besar ya memang bolehlah dikenakan tarif PBB yang jauh lebih mahal, tapi jangan membebani rakyat yang kecil. Negara hadir untuk rakyat kecil. Selain itu, ia meminta agar pemerintah daerah bisa mengkomunikasikan berbagai kebijakannya dengan baik ke masyarakat. Komunikasi yang buruk kerap kali menjadikan sesuatu kebijakan tidak bisa diterima saat sudah disusun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun dalam pertemuan tersebut Dasko mengatakan nantinya akan turut menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia perihal penerbitan peraturan Presiden terkait perlindungan pekerja transportasi online. Dalam momen menerima audiensi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Wakil Ketua DPR Dasko meminta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasko juga menyebut ada urusan penting yang harus dibahas dalam pertemuannya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pada pertemuan dengan Presiden Prabowo, dirinya juga akan turut menyampaikan berbagai masukan dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia untuk menerbitkan peraturan Presiden perihal perlindungan pekerja transportasi online. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Yang kedua, saya mohon juga doanya. Saya kebetulan ini baru aja di WA. Saya jam 12 diminta ketemu Presiden untuk urusan lain, tapi saya bisa sounding ini. Mudah-mudahan suasana enak, mungkin nanti bisa hasilnya baik. Nanti kalau hasilnya baik, saya kabarin tentu. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama sambil menunggu undang-undang, kita akan coba bicarakan. Saya belum janji, tapi saya akan usahakan maksimal karena ini sifatnya mendadak, tapi karena kebetulan dapat waktunya, saya akan coba maksimal. Terima kasih. Sebelumnya, sejumlah Serikat Pekerja Angkutan Indonesia yang tergabung dalam transportasi online melakukan audiensi ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia meminta kepada DPR untuk dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah agar dapat menerbitkan peraturan Presiden terkait perlindungan pekerja transportasi online. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya hal ini menjadi bagian penting, terlebih Presiden Prabowo mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 25 September mendatang di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di hari pertama dengan posisi urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran Kepala Negara Indonesia ini menandai momen penting karena Prabowo menjadi presiden pertama yang hadir langsung dalam sidang PBB setelah absen selama 1 dekade. Kabar baik itu langsung disambut baik sekaligus apresiasi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera. Mardani menilai Presiden Prabowo merupakan sosok yang selalu mengangkat martabat dan nama harum Indonesia dalam kancah internasional. Dirinya berharap dalam pidato Presiden Prabowo nanti dapat mengangkat isu mengenai kemerdekaan negara Palestina, kerjasama global, serta dapat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat global. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa dan bravo, sudah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang bicara langsung di sidang umum PBB. Forum tertinggi dunia, memang bukan pengambilan keputusan, tapi tetap sangat penting. Apresiasi kepada Presiden Prabowo yang selalu mengangkat harkat martabat dan nama harum Indonesia di pentas dunia. Jangan lupa titip kemerdekaan Palestina dan kerjasama global South to South, dan juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat global. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menanggapi adanya wacana pembentukan Komite Reformasi Polri. Rikwanto menilai jika pembentukan wacana tersebut bertujuan untuk memperbaiki penegakan hukum di tubuh Polri, maka pihaknya akan mendukung penuh. Pemerintah disebut tengah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai jika dalam prinsipnya wacana tersebut berdampak positif
untuk rakyat dan baik untuk mereformasi penegakan hukum, maka hal itu pantas untuk dijalankan. Selain itu, menurutnya reformasi di tubuh Polri juga bisa menjadi peluang bagi Polri untuk mereposisikan diri secara kelembagaan mengenai apa yang dianggap kurang pas dan perlu ditingkatkan. Ya, sebagai mitra Komisi 3, Polri ini sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan reformasi di tubuh Polri. Prinsipnya kalau itu baik untuk rakyat, masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk Polri sendiri, it's okay, go ahead. Ya. Dan ini juga peluang bagi Polri untuk mereposisi diri lagi secara kelembagaan. Mana yang kurang pas, mana yang dianggap kurang betul, atau yang perlu ditingkatkan, ini bisa dipakai juga kesempatan reformasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan dasar untuk para pengemudi transportasi online dengan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Rp16.800 per bulan. Masa modern membutuhkan juga solusi yang modern. Di tengah kondisi yang menuntut kecepatan saat ini, transportasi bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kini hadir sebagai aplikasi berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah tempat. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak diiringi dengan kesejahteraan para pekerja di bidang transportasi online. Mereka pun mengadu ke DPR bersama anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ia prihatin dengan kondisi yang dialami oleh mereka dan akhirnya menginisiasi pertemuan antara para pekerja transportasi online dengan pimpinan DPR. Situasi mungkin bisa lebih kondusif untuk Indonesia karena mereka ini pengemudi roda 2 dan roda 4, kalau saya tidak salah ada sekitar 9 juta. Dan sebagian mereka adalah orang-orang dengan pendidikan sarjana S1, S2 juga ada ya. Jadi 50%-nya kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu hal yang progresif. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan mengabulkan rekomendasi. Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menyambut hingga mengantar Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat akan rapat dengan Komisi 1 DPR. Pertemuan Dasko dan Syafri ini penuh senyum dan bahagia di Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPR Dasko menyambut Syafri yang keluar dari lift Gedung Nusantara 3 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025. Dasko kemudian mengajak Syafri ke ruang kerjanya. Dasko tampak duduk di sisi kanan, di samping bendera Partai Gerindra, sementara Syafri duduk di sisi kiri, di samping bendera merah putih. Kedua tokoh itu tampak berbincang di dalam ruang pimpinan DPR. Setelah berbincang, Dasko mengantar Syafri menuju ke ruang Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara 2 DPR. Keduanya berjalan bersama menuju Komisi 1 DPR sambil berbincang, berlanjut sampai ke eskalator Gedung Nusantara 2 DPR. Memasuki ruang rapat Komisi 1 DPR, Dasko dan Syafri disambut Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga 3 Kepala Staf TNI. Mereka menyambut Dasko dan Syafri dengan hormat dan salaman. Syafri menilai diterima dan diantar Dasko sebagai bentuk soliditas eksekutif dan legislatif. Menurutnya ada sejumlah hal yang disampaikan kepada Dasko. Syafri mengatakan makna pertemuan dengan Dasko di DPR sebagai bentuk soliditas. Syafri mengatakan telah lama mengenal Dasko sesama sebagai politikus Partai Gerindra. Festi Rahmadi, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang parlemen edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.